Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cila Nafisa dengan 3 NIM akhir 157 dari kelas Advanced Excel EAE. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana membuat dashboard di Power BI, serta nantinya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya mengenai dashboard yang saya buat. Nah, untuk membuat dashboard di Power BI, kita perlu data untuk divisualisasikan. Oke, di sini saya akan share screen sebentar. Oke, nah. Pertama-tama kalian buka aplikasi Power BI, kemudian bisa klik blank report di sini. Lalu kita akan import data dari Excel yang sudah kita punya ya. Nah, saya menggunakan data penjualan supermarket. Oke, kita masukkan, open. Oke, tunggu kita klik load, kemudian menunggu untuk datanya ditransform. Masih loading data. Nah, eh, Nah, kalau misalkan udah kayak gini, berarti datanya udah ke transform di sini nih. Kita bisa pencet bagian sini. Nah, di sini kita bisa otak-atik datanya. Kayak misalkan kita bisa eh, mengubah judul datanya. Ini kan masih total. Kita ubah jadi total sales agar lebih lengkap. Terus kita ganti formatnya menjadi dolar. Dan terus kita bisa sesuaiin datanya ya agar pas dan cocok. Ini juga gross income-nya aku mau bikin dolar. Cost of goods sold-nya juga. Nah, kalau misalkan dirasa datanya ini udah pas, kalian bisa klik di sini lagi, balik lagi, dan kita akan membuat visualisasi data. Nah, ini visualisasi nih, di sini ini visualisasi yang disediakan oleh Power BI, jadi lumayan banyak dan lengkap. Terus di sini juga bisa membuat beberapa page. Nah, page pertama saya akan membuat mengenai overview dari kinerja penjualannya. Overview penjualan. Nah, yang akan saya visualisasikan pertama yaitu ada cart. Nih, saya akan memvisualisasikan berapa sih total dari penjualan supermarket selama ini dari seluruh cabang. Caranya tadi tinggal pencet aja ya. Ini, kalian bisa pencet sesuka kalian, terus habis itu kita drag yang akan kita tampilkan. Ini tadi saya akan menampilkan total sales. Nah, terus ini juga bisa diedit visualnya di sini. Ini bisa kalian otak-atik di visual and general. Balik lagi, visualisasi yang selanjutnya masih card lagi. Saya ingin menampilkan total pendapatan bersihnya atau gross income-nya. Langsung aja di drag gross income ke sini. Kalian bisa ngedrag ke sini ataupun ngedrag di bagian sini nih, bawah pilihan visualisasi di sini. Selanjutnya, card lagi. Di sini saya ingin menampilkan jumlah kuantiti yang terjual. Tinggal drag aja nih, Kak. Ini bisa di drag lewat sini juga. Oke, yang selanjutnya bikin card lagi. Yang selanjutnya ada card lagi, itu untuk menampilkan berapa sih rating yang didapatkan. Tinggal drag aja. Oke. Nah, yang selanjutnya saya ingin menampilkan total penjualan dari tiap-tiap cabang. Memakai ini ya, pakai kolom chart. Eh, bentar, pencet. Ini kita harus mencet gini dulu, terus kolom chart. Tata letaknya juga bisa kalian sesuaikan ya, teman-teman. Jadi, di sini total penjualan dari tiap cabang. Nah, yang pertama kita drag ada total penjualan. Kalian tinggal drag di sini. Kemudian yang selanjutnya ada branch-nya atau cabangnya. Nah, udah. Terus visualisasi yang selanjutnya saya ingin menampilkan pie chart. Pie chart saya pengen menampilkan total penjualan dari tiap-tiap kota. Jadi jadi kita di sini bisa melihat seberapa besar ya kota ini memberikan andil kepada seluruh penjualan.
Pertama kita drag total penjualan, kemudian kotanya. Nah, ini bisa dilihat di sini yang paling banyak memberikan kontribusi ini ada kota Naypyidaw. Terus selanjutnya ada line chart. Aduh pencet. Selanjutnya ada line chart. Sini saya akan membuat visualisasi bagaimana total penjualan itu bergerak pada setiap harinya. Ini tinggal di drag aja, pertama total penjualan, kemudian date-nya. Nah, karena date di sini tuh banyak, ada year, quarter, month, sama day. Itu kalian sesuaiin aja, kalian pengen melihat pergerakan setiap bulannya, atau setiap harinya, atau setiap tahunnya. Nah, karena di sini cuma 3 bulan, jadi saya ingin menampilkan harinya aja. Jadi ini disilang yang selain hari ya, kita karena butuh hari doang. Oke, udah. Nah, visualisasi yang terakhir, saya akan menampilkan mapping. Mapping untuk city-nya atau untuk kotanya. Ini cuman untuk pemanis aja ya, jadi kayak buat nampilin aja mapnya tuh di mana sih, cabangnya tuh di mana, kotanya di mana gitu. Tinggal di drag aja. Sudah selesai untuk page yang pertama. Kalian bisa pencet-pencet di sini kayak misalkan cabang C. Nah nih, dia ada di sini, terus penjualnya sekian, gross income-nya sekian, kuantitinya sekian, ratingnya sekian, terus ada di kota ini. Terus gerakannya juga seperti ini. Nah, ini kan masih overview, jadi kita lanjut untuk page selanjutnya. Page kedua, saya ingin membuat analisis produk pelanggan. Analisis produk pelanggan. Oke, caranya masih sama sih. Tinggal kita bikin visualisasi yang tepat aja, yang seperti apa. Nah, yang pertama, saya ingin menampilkan total penjualan untuk tiap-tiap produk. Memakai ini ya, yang pojok sendiri yaitu stick bar chart. Di sini. Lalu tinggal di drag aja. Pertama ada total penjualan. Terus saya ingin menampilkan untuk tiap-tiap produk, jadi tinggal di drag produk lainnya. Oke, sudah jadi. Kemudian visualisasi yang berikutnya sama, saya ingin menampilkan stack bar chart untuk mengetahui kuantiti yang terjual pada setiap produknya juga. Oke, di sini tinggal drag aja total kuantitinya. Selanjutnya kita drag produk lain untuk melihat tiap-tiap produknya. Sudah jadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan menampilkan pie chart untuk melihat kontribusi seberapa banyak payment yang dilakukan oleh pelanggan dari total penjualan. Nah, kita pertama drag total penjualannya, kemudian drag untuk payment-nya. Nah, nih. Oke, visualisasi yang selanjutnya yaitu ada, saya ingin bikin stack column chart. Hmm. Nah, pada visualisasi ini saya ingin menjelaskan mengenai tipe customer. Berapa banyak customer normal dan customer member. Nah, di sini caranya untuk memvisualisasikan itu di double drag ya teman-teman. Jadi y axis sama x axisnya itu diisi dengan data yang sama. Jadi bisa kelihatan. Membernya ada 510 dan non-membernya ada 499. Iya. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, saya akan visualisasikan gauge untuk membandingkan. Membandingkan serta melihat kontribusi. Oke. Nah, di sini saya pengen ngelihat kontribusi, perbandingan antara gross income dengan total penjualan. Jadi di sini kita perhatikan ya, di sini kan ada value, minimum value, maximum value, target value, tooltips. Nah, yang perlu kita isi untuk memvisualisasikannya itu ada value dan maximum value, di mana value ini saya akan menggunakan gross income. Terus maximum value-nya yang dibuat untuk membandingkan itu ada total penjualan, jadi tinggal di drag aja. Nah, udah jadi.
Nah, ini udah jadi untuk page yang kedua. Kalian sebenarnya juga bisa memvisualisasikan sekreatif mungkin, bisa diedit di sini nih, di general or di visual, ini bisa di on off, itu bisa di seperti apa, itu bisa teman-teman. Tergantung kalian kreatifnya, sekreatif kalian. Oke, kemudian page yang selanjutnya, page 3, saya akan menganalisis profitabilitas produk. Ini dihapus dulu, analisis profitabilitas produk. Oke, visualisasi yang pertama akan menggunakan clustered column chart, di mana di sini saya ingin melihat kontribusi gross income untuk tiap-tiap produk di setiap cabangnya. Jadi yang pertama kita drag gross income-nya, kemudian kita drag produknya, lalu yang terakhir untuk melihat di setiap-setiap cabang, kita drag cabangnya. Nah, oke, kemudian saya juga ingin melihat gross margin-nya untuk setiap produk di setiap cabangnya juga. Jadi kita pakai visualisasi yang sama yaitu clustered column chart, taruh di sampingnya. Caranya kayak tadi, tinggal di drag-drag aja karena pengen melihat gross margin. Jadi yang pertama gross margin, kemudian drag product line, lalu yang terakhir cabang. Ini sebenarnya cabang juga bisa diganti dengan kota ataupun negara ya. Disesuaikan sama data kalian aja. Nah, ini kan masih rumit ya ngelihatnya. Saya ingin mempermudah melihat total-totalnya, jadi saya ingin menggunakan card lagi. Jadi untuk mengetahui lebih detail ya. Di sini untuk total penjualan, kemudian card lagi untuk gross income-nya agar lebih jelas ya. Ketika dipencet nanti mudah untuk membacanya. Tinggal di drag gross income. Kemudian saya mau bikin card lagi untuk cost of goods sold-nya atau COGS-nya. Atau kalian bisa ganti untuk lihat produk margin-nya atau seperti apa, itu suka-suka kalian guys. Cuman aku mau lihat cost of goods sold-nya aja. Karena gross margin, karena dari total sama gross income tuh menurut aku udah cukup. Jadi di sini cost of goods sold-nya aja, COGS-nya tinggal di drag. Yang selanjutnya ada card lagi. Yang terakhir itu saya pengen melihat kuantitinya. Tinggal di drag. Selesai untuk page 3. Kemudian untuk page keempat, tinggal ditambah di sini aja. Nah, saya pengen analisis penjualan produk. Nah, di analisis penjualan produk ini, saya akan menampilkan satu visualisasi saja, karena saya ingin menampilkan bagaimana pergerakan eh, total penjualan atau banyaknya barang yang terjual pada setiap bulannya untuk tiap-tiap produknya. Nah, ini kita lihat di sini ya teman-teman, ini kan ada Y-axis, X-axis, terus secondary axis, legend. Nah, karena saya pengen bikin pergerakan dari banyaknya quantity yang terjual di setiap bulannya, jadi X-axisnya itu diisi untuk bulannya. Nah, karena datanya di sini kan banyak ya. Aduh, pencet. Date-nya di sini kan ada banyak pilihan nih. Year, quarter, month, or day. Nah, ini kalian bisa sesuaiin aja. Karena aku mau pilihnya bulan, jadi aku hilangin selain bulan. Jadi kita sisain bulannya aja. Terus di axis-nya itu ada total quantity yang terjual. Tinggal di drag aja di sini. Nah, kemudian yang terakhir, karena aku pengen ngeliat bagaimana sih pergerakan quantity yang terjual untuk tiap-tiap produknya, jadi legendnya diisi dengan product line. Sudah jadi, oke. Nah, ini ada 4 page ya totalnya. Jadi kalian bisa bikin sampai banyak page. Aku bikinnya 4 page. Terus ini kalian bisa ganti-ganti juga warnanya, visualisasinya itu bisa diganti di sini ya teman-teman. Bisa diedit di bagian ini, bagian visual dan general ini. Tuh, pokoknya sekreatif kalian itu bisa diwarnain, bisa dikasih efek, bisa dikasih background gitu.
Nah, aku pengen lebih interaktif lagi untuk tiap-tiap page-nya. Jadi aku mau bikin page navigator di halaman pertama. Nah, gimana sih caranya bikin page navigator? Yang pertama, aduh, kita bikin di sini. Nah, caranya untuk bikin page navigator itu ada di bagian insert. Lalu di sini kan ada buttons. Terus di navigator bawah sendiri kita klik page navigator. Nah, dia akan otomatis keluar sesuai dengan page yang udah kita bikin. Nah, ini juga bisa diganti-ganti bentuknya nih, teman-teman. Shape-nya aku pengen bundar oval. Terus kalian juga bisa isi dalamnya ini warnanya diganti, terus fontnya diganti itu bisa. Tinggal diedit di bagian sini. Teksnya ini bisa ditebelin, bisa digedein, bisa ditebelin, bisa diganti warna juga. Oke. Nah, untuk mencetnya itu tinggal kalian klik kontrol, kemudian pencet. Jadi, jadi. Nah, page navigator ini tuh juga interaktif, guys. Jadi kalau misalkan nih page ini dipindah ke depan, dia otomatis juga langsung ngerubah sendiri gitu. Nah, setelah itu ini kalian bisa nambahin background. Backgroundnya bisa kalian bikin sendiri di Canva atau aplikasi lainnya. Caranya gimana? Pertama pencet ini. Terus habis itu kalian klik eh yang ada gambar kuas sama kertasnya ke bagian canvas background. Lalu di browse ini, kalian bisa langsung input background yang udah kalian bikin. Nggak masukin open. Nah, kalau udah kayak gini, kalian lihat nih transparansinya kan dia masih 100%. Kita harus turunin ke 0% biar kelihatan. Nah, kalau masih kayak gini, ini kan masih berantakan ya. Kita bisa atur di bagian sini, di fill. Terus ininya tinggal disesuaikan aja page navigation-nya. Tuh. Udah jadi. Terus kalau misalkan kalian mau ngeklik biar interaktif, itu kalian pencet kontrol sama pencet. Kontrol terus pencet. Udah gitu. Ini kalian juga bisa edit lagi ya ininya. Bisa dikecilin atau digedein. Di bagian visual style, fontnya bisa dikecilin biar kelihatan semuanya. Oke, sekian untuk tutorial membuat dashboard di Power BI. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan dashboard Power BI yang telah saya buat menggunakan data supermarket sales. Oke, saya share screen terlebih dahulu tadi. Nah, ini hasil pekerjaan. Nah, jadi inilah dashboard yang sudah saya buat dan saya rapikan visualisasinya serta sempurnakan visualisasinya agar lebih menarik. Pertama di sini di opening saya menyajikan fitur page navigator, di mana ini kalau misalkan kita klik itu akan menampilkan apa yang kita klik. Kayak misalkan ini overview kinerja. Ini kemudian analisis produk pelanggan, kemudian analisis profitabilitas produk, dan yang terakhir itu ada analisis penjualan produk. Oke, inilah dashboard yang sudah saya buat menggunakan Power BI. Nah, page pertama ini merupakan gambaran umum kinerja dari penjualan supermarket. Nah, di sini saya menampilkan beberapa card atau KPI card yang menampilkan ada total penjualan, total gross income, total quantity, dan total rating yang didapatkan. Nah, card ini tuh memberikan gambaran cepat mengenai kondisi bisnis secara keseluruhan. Nah, kemudian saya menampilkan ada di sini grafik batang yang menunjukkan total penjualan untuk tiap cabangnya. Nah, dari grafik ini kita tuh bisa langsung melihat cabang mana yang memberikan kontribusi penjualan terbesar dan cabang mana yang perlu ditingkatkan. Kita bisa dilihat di sini ya. Ini kan cabang C yang paling banyak memberikan kontribusi penjualan, kemudian disusul cabang B dan cabang A. Nah, di sisi lain, di sini ada eh, grafik pie yang melihatkan proporsi penjualan per kota, sehingga manajemen itu dapat mengetahui wilayah dengan kontribusi penjualan yang dominan. Nah, gitu. Ini bisa dipencet ya. Tuh, ini, dan ini.
Kemudian grafik garis. Nah, grafik garis di sini menunjukkan tren penjualan berdasarkan waktu. Nah, di sini waktu yang saya gunakan adalah hari, yang membantu untuk mengidentifikasi pola kenaikan atau penurunan pada penjualan. Nah, yang terakhir ini ada visualisasi map. Jadi ini hanya pelengkap saja agar visualisasinya lengkap. Ketika dipencet eh, atau diklik, ini muncul ini di bagian di daerah mana sih gitu di petanya gitu. Ini seperti ini langsung muncul. Nah, secara keseluruhan, page ini tuh menjawab seberapa baik sih kinerja supermarket secara umum. Oke, kemudian lanjut ke page yang kedua, yaitu analisis produk pelanggan. Nah, page kedua ini berfokus pada analisis produk dan pelanggan, di mana visualisasi yang saya sajikan pertama ini adalah grafik batang yang menampilkan total penjualan berdasarkan produk lain ya. Nah, di sini kita tuh bisa mengetahui produk yang paling diminati oleh pelanggan ya, pada dua grafik ini. Kayak ini kalau misalkan total penjualan berarti dia kontribusinya paling banyak itu ada health and beauty. Nah, sedangkan di kuantitasnya dia tuh terjual yang paling rendah padahal dia menghasilkan total penjualan yang paling banyak. Nah, selanjutnya ini juga sama ini. Aduh, ulangin deh anjing. Nah, yang selanjutnya yaitu ada page yang kedua, ada analisis produk pelanggan, di mana ini berfokus pada analisis produk dan pelanggannya. Yang pertama itu saya menampilkan grafik batang mengenai total penjualan berdasarkan produk lain. Jadi, eh, produk mana yang menghasilkan penjualan yang paling tinggi, yaitu ini ada health and beauty, kemudian disusul electronic accessories, dan yang lainnya. Nah, yang di bawahnya ini saya menampilkan grafik batang juga, namun ini menampilkan kuantitas yang terjual untuk setiap produknya. Jadi, produk yang terjual paling banyak yang apa, yang paling dikit yang apa. Jadi di sini juga bisa untuk memberikan keputusan kepada perusahaan produk mana yang perlu ditingkatkan dan produk mana yang yang paling banyak terjual. Oke, yang selanjutnya yaitu ada grafik pie untuk metode pembayaran. Yang ini tuh menunjukkan preferensi pembayaran pelanggan. Apakah pelanggan tuh banyak yang menggunakan cash atau e-wallet ataupun kredit card, di mana informasi ini penting untuk mendukung kebijakan pembayaran digital pada supermarket. Nah, selain itu, grafik customer type ini memperlihatkan kontribusi untuk pelanggan member dan pelanggan non-member terhadap penjualan. Nah, yang terakhir dari page ini ada ini gauge. Jadi itu kita bisa melihat seberapa besar kontribusi gross income terhadap total sales. Terus kalau misal ini diklik juga langsung terlihat. Hmm, Di sini healthcare menunjukkan penjualannya yang total penjualannya dia tertinggi, tapi kuantitas yang terjual dia terendah. Terus ini seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Oke, yang selanjutnya yaitu page ketiga mengenai analisis profitabilitas produk, di mana di sini saya menyajikan perbandingan untuk mm, pendapatan atau gross income setiap produk di tiap-tiap cabangnya. Nah, di sini itu kita dapat mengidentifikasi cabang mana yang paling menguntungkan dan cabang mana yang paling menghasilkan keuntungan yang sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat ya untuk setiap apa namanya setiap produk dia itu menguntungkan di cabang mana dan tidak tidak paling tidak menguntungkan di cabang mana. Itu kita bisa lihat nih per produknya. Atau mungkin di sini kita bisa melihat eh, cabang ini tuh yang paling untung tuh produk apa, cabang A yang tidak menguntungkan tuh produk apa gitu. Nah, di sebelahnya juga seperti yang ini juga sama, tapi ini untuk gross income-nya gitu. Nah, karena di sini saya menampilkan grafik yang lumayan banyak ya grafiknya. Jadi di bawahnya saya menyajikan visualisasi chart untuk memudahkan melihat angka-angkanya. Jadi kalau misalkan yang di atas ini kan grafik untuk kita lihat visualisasinya aja secara apa ya, secara keseluruhannya. Jadi untuk memudahkan kita kayak menentukan yang paling menguntungkan tuh yang mana, yang gross marginnya paling gede yang mana gitu. Nah, kita kan susah ya baca untuk nominalnya. Jadi kita perlu mencet untuk melihat nih bawahnya. Jadi kartnya itu memperjelas gitu untuk memudahkan kita membaca eh, angka-angkanya. Jadi di sini ada untuk total sales, gross income-nya juga, ada
cost of goods sold-nya, dan juga ada kuantitasnya. Nah, ini juga bisa dipencet pencet gini, jadi ini langsung terhubung dengan semuanya gitu. Jadi dua grafik yang atas ini tuh sama untuk fungsinya, cuman beda di gross income dan yang di sini gross margin. Gitu. Kiri gross income dan kanan gross margin. Seperti itu. Kemudian yang page keempat yaitu analisis penjualan produk atau tren analisis penjualan produk. Di mana di sini saya hanya menyajikan satu visualisasi saja yaitu menggunakan graphic line. Nah, di sini kita bisa melihat tren atau pergerakan kuantitas yang terjual untuk tiap-tiap produknya di setiap bulannya ya. Nah, karena datanya tuh hanya menyajikan 3 bulan, jadi di sini grafiknya cuma tersedia dari bulan Januari sampai Maret. Nah, dari sini kita bisa menganalisis mana sih yang kuantitas penjualannya itu stabil, mana yang fluktuatif, dan mana yang mungkin perlu perbaikan, perlu promosi tambahan, dan juga strategi-strategi khusus lainnya. Di sini kita juga bisa lihat nih, misalkan Januari ini kuantitas yang terjual paling banyak, terus di Februari kita bisa melihat kuantitas yang paling banyak apa, yang paling rendah apa, terus di Maret juga seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melihat pergerakannya. Tuh, ini ada yang naik turun, ada yang hampir stabil, dan ada yang sangat anjlok sekali ya, teman-teman nih kita bisa lihat. Jadi di sini ini memudahkan kita untuk pengambilan strategi promosi untuk produk atau mungkin untuk meningkatkan penjualan, kuantitas penjualan dari setiap produknya. Nah, itu saja yang bisa saya presentasikan dari keempat page dashboard ini. Saya menyimpulkan bahwa Power BI ini tuh sangat membantu untuk menyajikan data penjualan supermarket secara komprehensif melalui data dari kinerja perusahaan, perilaku pelanggan, waktu penjualan, hingga efisiensi dan profitabilitas, di mana ini sangat membantu memvisualisasikan data untuk pengambilan keputusan, untuk pengambilan strategi yang tepat, promosi yang tepat seperti apa, dan sangat-sangat amat memudahkan perusahaan ataupun memudahkan sektor-sektor yang membutuhkan visualisasi data ya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.